Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah jugalah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di setiap malam Arba atau malam Rabu. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau. Amin. Dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi ada mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu nanti kalau dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid-dharain amin. Yang kedelapan adalah saya melihat kepada makhluk ini, lalu saya melihat mereka seluruhnya berpegang kepada makhluk. Orang ini kepada tanahnya, orang ini kepada dagangannya, orang ini kepada pekerjaannya, dan orang ini kepada kesehatan badannya. Setiap makhluk itu berpegang kepada makhluk yang seperti dirinya. Maka saya kembali kepada firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal artinya berserah diri kepada Allah, artinya tidak berpegang kepada makhluk, maka Allah akan mencukupinya. At-Talaq ayat 3. Maka saya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan dialah yang mencukupi saya. Syakib berkata, hai Hatim, berkata Hatim, semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepadamu. Sesungguhnya saya melihat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang agung, maka saya mendapatkan seluruh macam kebaikan dan keagamaan itu berkisar pada 8 masalah ini. Barang siapa yang telah mengamalkan, maka ia mengamalkan kitab yang 4 itu, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Bidang ilmu ini tidak mementingkan untuk mengetahui dan mendalaminya kecuali ulama akhirat. Bidang ilmu ini yang 8 tadi tidaklah mementingkan untuk mengetahui dan mendalaminya kecuali ulama akhirat. Adapun ulama dunia, maka mereka sibuk dengan ilmu yang memudahkan untuk mencari harta dan pangkat, dan mereka melalaikan ilmu-ilmu yang semisal ini, yang dengannya Allah mengutus seluruh para nabi alaihissalam. Ad-Dahhak bin Muhajjin berkata, saya menyusul mereka, dan sebagian mereka tidak belajar dari sebagian yang lain kecuali warok.
Sedangkan mereka dewasa ini tidak belajar kecuali ilmu kalam. Ia tidak cenderung kepada kemewahan dan makanan dan minuman, pakaian yang halus atau indah, perabot dan tempat tinggal yang elok-elok. Namun ia mengutamakan hemat dalam seluruhnya itu. Dan ia menyerupai ulama salaf rahimahullah ta'ala padanya. Dan ia senang untuk mencukupkan dengan yang paling minimal dalam seluruhnya itu, artinya paling sedikit. Setiap kali ia bertambah ke arah minimal, maka bertambahlah dekatnya kepada Allah dan meningkat derajatnya di kalangan ulama akhirat. Hal yang seperti itu disaksikan oleh apa yang diriwayatkan dari Abu Abdullah Al-Khawas. Ia termasuk teman Hatim Al-Asam. Ia berkata, saya masuk Quraisy bersama Hatim. Kami bersama 23 orang laki-laki. Ia bermaksud haji. Dan mereka mengenakan pakaian jubah kain luar yang tak berlengan, pendek, dari bulu sederhana. Mereka tak membawa gerabak tempat air dan juga makanan. Kami masuk kepada seorang pedagang miskin yang menyukai orang-orang miskin. Ia menjamu kami dalam malam itu. Ketika paginya ia berkata kepada Hatim, apakah kamu mempunyai kebutuhan? Karena saya mau menjenguk seorang fakih kami. Ia terserang sakit. Hatim menjawab, menjenguk orang sakit padanya terdapat keutamaan, sedangkan melihat kepada fakih adalah ibadah, dan saya juga mau datang bersamamu. Orang yang sakit itu adalah Muhammad bin Muqatil. Hakim Rai, ketika kami sampai di pintu, tiba-tiba itu istana yang megah dan baik. Hatim masih berpikir sambil berkata, pintu orang alim dalam keadaan ini. Kemudian mereka diberi izin, maka mereka masuk. Tiba-tiba itu adalah rumah yang indah. Seorang alim tadi, teras yang luas dan bersih, situasinya indah dan bertirai. Hatim masih termenung berpikir. Kemudian mereka masuk ke tempat duduk orang mana ia Muhammad bin Muqatil tadi ada padanya. Tiba-tiba ia di atas tempat yang tebal. Ia tiduran di atasnya. Di kepalanya terdapat seorang anak yang di tangannya terdapat pembunuh lalat. Orang yang berkunjung duduk ke arah kepalanya dan ia bertanya tentang keadaannya. Hatim berdiri, lalu Ibnu Muqatil tadi memberi isyarat kepadanya untuk duduk. Lalu ia menjawab, saya tidak duduk. Lalu ia bertanya, barangkali kamu mempunyai hajat? Ia menjawab, iya. Ia bertanya, apakah itu hajat tadi? Ia menjawab, satu masalah yang ingin saya tanyakan kepadamu. Ia berkata, bertanyalah. Hatim berkata, bangkitlah dengan engkau duduk tegak sehingga saya bertanya kepadamu. Lalu duduk sedikit. Hatim bertanya, ilmumu ini dari manakah kamu ambil? Ilmumu ini dari manakah kamu ambil? Ia menjawab, dari orang-orang yang terpercaya. Mereka bercerita kepadaku. Hatim bertanya, dari siapakah? Yang menjawab, dari para sahabat Rasulullah SAW. Hatim bertanya, para sahabat Rasulullah SAW dari siapa? Dari siapakah? Ia menjawab, dari Rasulullah SAW. Artinya sahabat itu ambil dari Rasulullah SAW. Hatim bertanya, sedang Rasulullah SAW dari siapakah? Ya kan, Rasulullah dari siapa? Hatim tadi. Ia menjawab, dari Jibril alaihissalam.
Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Hati bertanya mengenai apakah yang ditunaikan oleh Jibril alaihissalam dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah, dan siapakah yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya kepada orang-orang yang terpercaya. Dan apakah yang ditunaikan oleh orang-orang yang terpercaya itu kepadamu? Apakah padanya kamu mendengar orang-orang yang di dalam rumahnya terdapat kemewahan dan luasnya berlebih-lebihan itu mempunyai kedudukan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak mengira bahwa para orang-orang alim itu artinya tidak bermewah-mewah, ya kan? Tidak mempunyai harta. Yang jelas orang-orang alim itu banyak yang sugih, ya Allah, banyak yang kaya. Tapi kekayaannya itu hanya kada dimasukkan ke dalam hati, maksudnya ya di luaran aja. Jangan sampai kekayaan itu masuk ke dalam hatinya, terbawa ke dalam hatinya. Yang di dalam hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini rupanya salah kira, ya kan? Dikiranya orang yang alim dari sahabat-sahabat Nabi itu orangnya sederhana, ya kan, sangat susah misalnya, ya kan, minimal kada kayak itu, ya kan. Yang penting harta itu tadi jangan sampai masuk ke dalam, terbawa ke dalam hati kita. Barangkali itu aja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, jangan tangga kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.